Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya, lantas seperti apa jerat hukum bagi para pelaku pelecehan simbol negara ini? Kami akan membahasnya bersama pengamat hukum pidana Asep Iwan Iriawan yang langsung bergabung dari luar studio. Selamat malam, Kang Asep. Selamat malam, Mas Wahyu. Kang Asep, apa kabar? Ini kembali terjadi lagi beberapa waktu yang lalu ada di Sumedang, kemudian juga Sulawesi pernah terjadi. Betul. Sebenarnya bagaimana kasus ini kok bisa terus berulang? Apakah memang mereka ini sengaja atau karena ketidaktahuan, ketidakpahaman terkait hukum yang mengatur soal simbol-simbol negara ini? Ya, pertama kalau tidak tahuan nggak mungkin lah. Yang melakukan itu kan orang dewasa. Sejak TK, SD, SMP, kita diajarkan wajib bela negara. Artinya tiap Senin pagi pasti upacara kan, menghormat bendera. Dan itu sudah ada undang-undang tentang bendera, lambang negara, orang wajib menghormati. Bahkan ya kita dipegang itu. Nah, kalau orang melakukan itu karena ketidaktahuan, tidak mungkin. Pasti ada kesengajaan ya. Apalagi orang dewasa, apalagi dilakukan oleh orang-orang yang selama ini paham ya bahwa merah putih itu adalah bendera Republik Indonesia. Ketika bendera itu dilakukan perbuatan yang tidak layak, ya itulah kriminal, harus diganjar dengan perbuatan hukum. Sesuai ketentuan yang juga mengatur. Jadi ini bukan soal pemahaman yang salah, ketidakpahaman, kepolosan seseorang, karena juga beberapa kali terjadi kan ada ibu rumah tangga, kemudian juga remaja, kenakalan remaja. Ya, satu. Ya, merah putih itu orang tahu semua juga itu bendera merah. Jangankan orang Indonesia, orang luar negeri aja tahu bahwa itu adalah bendera Republik Indonesia kan. Nah, ketika misalkan orang sudah paham bahwa itu adalah bendera milik negara Republik Indonesia dan setiap warga negara Indonesia wajib menghormati karena itu lambang negara bendera kita, dan dia melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak layak dilakukan, ya tetap hukum harus jalan. Jadi tidak ada alasan ketidaktahuan, alasan ketidaksengajaan, tidak bisa. Dan kejadian bukan sekali dua kali, makanya ada undang-undang ya 24/2029 tentang undang-undang bendera dan lambang negara. Jadi ketika undang-undang yang menyangkut bendera dan lambang negara dilanggar, dimanapun di dunia ini sama, ada sanksi hukumnya. Ya. Perlu sedalam apa penegak hukum bisa mendalami kasus-kasus yang terus berulang ini? Motif apa yang harus dicari sebenarnya? Ya, yang pertama saya pikir harus dilihat bahwa kenapa orang itu melakukan perbuatan itu, ya. Nah, latar belakangnya, ya. Dia orang dewasa, kenapa melakukan itu, ya. Ketika udah ketahuan melakukan itu, nah akan ketahuan, ya. Kenapa dia melakukan itu? Nah, ketika ketahuan melakukan itu, tadi hukum itu hanya mengenal barang siapa dengan sengaja. Sengaja itu willing and witting. Dia mengetahui dan menghendaki perbuatan itu. Sekali lagi di sejak awal saya katakan tidak ada alasan bagi yang bersangkutan menyatakan bahwa itu ketidaktahuan atau ketidaksengajaan. Ya, karena bendera merah putih sejak TK kita diajarkan dan dia tahu. Ya. Nah, ketika memang nanti penyidik bisa menyelidiki ketahuan ini, kita lihat sekarang di media sosial kan, jadi undang-undang yang kena tidak hanya undang-undang bendera Republik Indonesia, tapi itu undang-undang ITE harus dikenakan ya pasal 27. Jadi harus penegak hukum dalam rangka pembelajaran efek jerak harus pasalnya adalah kumulatif ya. Ya. ITE juga dikenakan karena ini juga dipublish di media sosial. Pasal 27 itu 45, betul. Ya. Jadi nanti undang-undang bendera pasal 59, pasal 68, kemudian juga pasal 27 junto 45 undang-undang ITE. Jadi harus dua undang-undang minimal dikenakan bersangkutan. Perlukah mendalami motif-motif yang lebih dalam lagi terkait upaya-upaya yang berupaya melawan makar terhadap negara? Pembakaran ini bukan pembakaran saja, penyobekan dan lain sebagainya. Ada yang dicoret-coret. Itu baru bendera, belum yang lain-lain, simbol-simbol negara yang lain, Kang Asep. Tadi saya katakan, kalau tadi ketahuan maksudnya apa lebih jauh lagi, malah undang-undang lebih jauh lagi. Bisa undang-undang kena makar, ya. Bahwa yang bersangkutan tidak hanya menghina terhadap bendera negara, kemudian mempersuku suku dan agama, pasal 27 ITE. Tapi yang bersangkutan bisa kena makar. Kalau jelas-jelas dilakukan orang dewasa, apa maksudnya ya melakukan terhadap bendera merah putih, entah dibakar, entah apapun yang tidak layak dilakukan oleh yang bersangkutan dewasa. Jadi kalau nanti ketahuan motifnya bahwa yang bersangkutan adalah tidak hanya sekali lagi ya, membakar. Tapi kalau punya ideologi lain dalam otaknya, tidak suka terhadap merah putih, ya harus kena undang-undang makar. Ya. Kalau ada motif ideologi di balik itu ya, undang-undang makar bisa dikenakan di situ ya? Ya, undang-undang pasal makar. Jadi kalau misalkan dalam mindsetnya, ya, merah putih tidak hanya misalkan hanya membakar, tapi punya maksud bahwa dia tidak suka terhadap Indonesia,
ya, yang dilambangkan dengan bendera merah putih, artinya dia kena pasal-pasal makar dan pasal-pasal lain bisa kena, ya. Dan mungkin juga pasal teroris bisa kena, jangan-jangan dia juga teroris yang tidak suka terhadap Indonesia. Undang-undang terorisme juga bisa, harus dicari benar-benar ya penegak hukum ya. Ya, Tidak saya bisa kira kewajiban menganggap penegak remeh pelakunya adalah remaja kah, tidak sengaja kah, ketidaktahuan, edukasi yang kurang, tidak bisa ya. Oh nggak bisa. Sekarang kan saya katakan anak SD, TK aja udah tahu merah Ya. putih, seragamnya juga kita merah putih. Nah sekarang orang dewasa, entah ibu-ibu yang berapa kejadian, mereka kan punya latar belakang tertentu, dicari motivasinya. Kalau motivasinya tadi ketidaksukaan terhadap Indonesia, ya berarti kan pasalnya berlapis, tidak hanya undang ITE, dan tidak hanya undang tentang abang negara, tapi juga misalkan undang teroris, pasal-pasal makar. Jadi bisa berlapis, orang itu harus kena. Ya kalau dulu kan subversif, zaman dulu ada subversif kan. Ya, subversif. Oke, baik. Kang Asep, Iwan Iriawan, terima kasih atas waktunya bersama kami di Prime Time News malam hari ini.